Perkenalkan, Bapak Maridi M. Dirjo, seorang dosen pembimbing sekaligus perawat yang memiliki dedikasi tinggi dalam bidang kesehatan dan ketangguhan bencana. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, berpengalaman, dan peduli terhadap pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat maupun pelayanan kesehatan. Dengan latar belakang keperawatan yang kuat, beliau tidak hanya berperan dalam dunia akademik, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan kebencanaan di Kalimantan Timur. Dengan bimbingan beliau, diharapkan mahasiswa mampu menjadi tenaga kesehatan yang profesional, humanis, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Halo, selamat datang di video edukasi kesehatan. Pernahkah Anda merasakan nyeri di bagian dada? Rasa tidak nyaman ini seringkali dianggap sepele, padahal nyeri dada bisa menjadi tanda dari berbagai kondisi, mulai dari yang ringan hingga yang serius, seperti gangguan jantung. Melalui video ini, kita akan membahas secara singkat dan jelas tentang apa itu nyeri dada, penyebab yang mungkin terjadi, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta kapan Anda harus segera mencari pertolongan medis. Yuk, simak informasi berikut agar kita bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Kelompok kami terdiri dari 12 orang, dan untuk nama anggota kelompoknya, lihat di sini ya. Apa itu nyeri dada? Nyeri dada adalah rasa tidak nyaman di dada yang bisa menjadi tanda serangan jantung. Banyak orang menganggapnya ringan sehingga terlambat ditangani, padahal penanganan cepat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. PJK atau penyakit jantung koroner, penyebab kematian utama di dunia, kurang lebih 17,9 juta per tahun. Prevalensi di Indonesia terus meningkat. Kasus kematian mendadak sering terjadi di Samarinda. Nyeri dada sama dengan tanda utama SKA atau kondisi darurat. Kenapa nyeri dada bisa berbahaya? Karena masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejala awalnya dan sering menganggap nyeri dada hanya sebagai masuk angin. Akibatnya, banyak orang menjadi terlambat mencari bantuan medis, tidak mengetahui tindakan pertolongan pertama yang tepat, dan akhirnya memberikan respon yang lambat saat kondisi darurat terjadi. Padahal, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih serius. Baik, selanjutnya di sini ada golden hour. Apa sih golden hour dalam nyeri dada? Golden hour adalah 1 jam pertama saat gejala muncul. Penanganan cepat pada waktu ini bisa menyelamatkan nyawa, sedangkan keterlambatan bisa berakibat fatal. Lalu di sini ada 3 poin utama dalam golden hour. Yang pertama, kita bisa kenali gejala secepatnya. Yang kedua, segera minta bantuan dengan menelpon 119. Lalu yang terakhir, lakukan pertolongan awal nyeri dada. Nyeri dada sering terjadi karena aliran darah ke jantung terganggu. Hal ini biasanya disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah jantung akibat penumpukan lemak atau yang disebut plak. Jika plak tersebut pecah, akan terbentuk pembukaan darah yang dapat menyumbat aliran darah. Akibatnya, jantung kekurangan oksigen dan mulai mengalami gangguan. Kondisi ini memicu munculnya rasa nyeri di dada yang biasanya terasa seperti tertindih atau tertekan, dan bisa menjalar ke lengan, leher, atau rahang. Selain nyeri, bisa juga disertai sesak napas, mual, dan keringat dingin. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi serangan jantung yang berbahaya. Lalu apa saja faktor-faktornya? Yaitu merokok, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Pertolongan pertama pada nyeri dada harus cepat sebagai kondisi darurat. Posisikan pasien setengah duduk dan segera hubungi bantuan medis. Jika tidak sadar atau berhenti nafas, lakukan CPR. Pertolongan pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, panggil bantuan 119 ataupun 118. Posisikan pasien dengan nyaman ataupun setengah duduk. Lalu longgarkan pakaian pasien, pantau kondisi pasien.
Jika henti jantung, yang pertama adalah lakukan periksa napas dan kesadaran, yang kedua lakukan CPR jika terlatih, dan yang ketiga adalah kompresi dada segera. Lalu untuk tindakan tambahan seperti memberikan aspirin jika tersedia dan juga aman. Lalu jangan tinggalkan pasien sendirian. Dan yang terakhir, siapkan rujukan ke rumah sakit terdekat. Adapun manfaat edukasi, yaitu nyeri dada adalah rasa tidak nyaman di dada yang bisa menjadi tanda kondisi serius seperti serangan jantung, sehingga perlu segera ditangani. Adapun 4 manfaat edukasi ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat, kedua meningkatkan kemampuan pertolongan pertama, ketiga mengurangi keterlambatan penanganan, dan yang keempat yaitu menurunkan angka kematian. Di sini ada pencegahan. Yang pertama itu pola hidup sehat, yaitu kebiasaan hidup untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu yang kedua, kontrol tekanan darah dan gula darah, yaitu menjaga tetap dalam batas normal. Di sini juga ada berhenti merokok, menghindari rokok agar jantung tetap sehat. Lalu ada olahraga teratur, aktivitas fisik rutin untuk menjaga kebugaran. Dan yang terakhir ada diet sehat, makanan bergizi seimbang, rendah lemak, garam, dan gula. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, nyeri dada merupakan kondisi yang tidak boleh diabaikan karena dapat menjadi tanda kegawat daruratan jantung. Penanganan yang cepat dan tepat, terutama pada golden hour, sangat menentukan keselamatan pasien. Oleh karena itu, pengetahuan dan kesiapan masyarakat dalam mengenali gejala serta melakukan pertolongan pertama sangat penting untuk mencegah resiko kematian. Oke, kalau ada apa-apa, jangan lupa hubungi nomor 119.